datang di channel saya kembali lagi. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi kita. Nah, yaitu pemilihan umum atau pemilu. Oke, sini saya akan memandu kalian bagaimana cara memahami tentang sejarah pemilu, sistemnya, prinsip, serta tantangan yang dihadapi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Nah, apa sih itu pemilu? Nah, pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat punya hak langsung untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya secara bebas dan rahasia. Pemilu bukan cuma soal mencoblos, lebih dari itu. Nah, ini adalah proses politik yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang sangat sah, akuntabel, dan transparan. Nah, proses pemilu itu di mana warga negara yang yang memenuhi syarat memberikan suara untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Nah, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak politik mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dengan pemerintah. Nah, pemilu dilaksanakan secara periodik dan diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Nah, dalam konteks di Indonesia itu, pemilu mencakup pemilihan presiden, anggota pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah. Melalui pemilu diharapkan tercipta pemerintahan yang legitim dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Nah, oke, kita masuk pembahasan sejarah pemilu di Indonesia. Nah, sejarah pemilu di Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Tapi tahu kan kalian, pemilu nasional pertama baru diadakan itu pada tahun 1955. Nah, dan saat itu kita memilih anggota DPR dan konstituante. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana sejarah pemilu di Indonesia berkembang sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Nah, yang pertama itu periode awal yang dimulai dari tahun 1945 hingga 1955. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, semangat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sudah sangat kuat. Beberapa momen penting di fase ini yaitu pada tanggal 5 Oktober 1945 itu pemerintah mengumumkan rencana pemilu pertama. Tahun 1946, pemilu lokal pertama dilakukan di Kediri dan Surakarta. Nah, terus maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai persiapan pemilu pada tahun 1948. Nah, sistem pemilu tidak langsung berdasarkan perwakilan disahkan oleh KNIP. Nah, dan akhirnya pada tahun 1955 Indonesia melaksanakan pemilu nasional pertama, yaitu untuk memilih anggota DPR legislatif atau konstituante untuk merumuskan undang-undang dasar yang baru. Nah, pemilu 1955 ini dianggap sebagai tonggak sejarah demokrasi Indonesia karena dilakukan dengan cukup jujur, langsung, dan partisipatif. Nah, kita masuk pada era Orde Baru pada tahun 1971 hingga 1997. Nah, jadi setelah Soekarno lengser dan Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967, Indonesia memasuki masa Orde Baru. Nah, pada masa ini pemilu itu tetap diselenggarakan, namun
iklim politiknya sangat terkendali oleh pemerintah. Nah, pemilu pertama di Orde Baru itu diadakan pada tahun 1971. Terdapat saat itu terdapat 6 kali pemilu. Di era ini dengan Golkar selalu menjadi pemenang, selalu mendominasi pada saat itu. Nah, partai politik disederhanakan hanya ada 3 partai besar pada saat itu, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Nah, pemilu cenderung seremonial, tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat karena kebebasan politik sangat dibatasi pada saat itu. Nah, jadi pemilu pada masa Orde Baru itu dinilai belum demokratis karena kuatnya kontrol pemerintah terhadap partai, media, dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita memasuki era reformasi dan pemilu pasca Soeharto pada tahun 1999 hingga sekarang. Nah, setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa reformasi yang membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Nah, jadi pemilu di tahun 1999 itu adalah pemilu yang pertama yang sangat bebas setelah Orde Baru. Nah, selanjutnya di pemilu 2004, untuk pertama kalinya rakyat memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung. Terus di pemilu 2009 dan 2014 memperkuat sistem demokrasi langsung. Nah, meskipun tantangan tetap ada seperti politik uang dan kampanye negatif, tapi di pemilu 2019 itu ada 20 partai politik. Peserta pemilunya itu peserta pemilu dan PDIP menjadi pemenangnya. Nah, era reformasi menunjukkan Nah, jadi kesimpulannya tadi itu era reformasi menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dan kualitas pemilu. Meskipun banyak tantangan seperti polarisasi dan disinformasi, nah di era Orde Baru itu pemilu rutin dilakukan tapi dengan dominasi Partai Golkar. Nah, setelah reformasi Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu yang lebih terbuka dan demokratis, termasuk pemilihan presiden secara langsung sejak tahun 2004. Oke, kita lanjut. Nah, adapun juga tujuannya penyelenggaraan umum. Yang pertama mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, pemilu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Nah, sehingga kedaulatan rakyat dapat terwujud. Nah, yang kedua itu memilih pemimpin dan wakil rakyat. Jadi pemilu digunakan untuk memilih pemimpin seperti presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah. Ini memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah representasi dari suara rakyat. Nah, tujuan ketiga itu mendorong partisipasi politik. Nah, pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Nah, ini mendorong kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam pemerintahan. Nah, tujuan keempat itu menjaga akuntabilitas pemerintah. Nah, ini tipe kayaknya temanku. Nah, definisinya itu dengan adanya pemilu, pemerintah diharapkan dapat lebih akuntabel kepada rakyat. Nah, pemimpin yang terpilih harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemilih. Terus tujuan kelima itu mewujudkan sistem demokrasi. Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, keadilan, dan kesamaan hak harus diterapkan. Nah, terus tujuan selanjutnya itu mendorong persaingan sehat. Nah, pemilu menciptakan ruang bagi berbagai partai politik untuk bersaing secara sehat dalam menawarkan visi misinya serta program kepada masyarakat. Nah, tujuan ketujuh itu menjaga stabilitas politik. Nah, dengan adanya pemilu yang teratur diharapkan dapat
mengurangi potensi konflik politik, dan menciptakan stabilitas dalam pemerintahan. Nah, terus tujuan terakhirnya itu meningkatkan kualitas kebijakan publik. Nah, pemilu yang demokratis memungkinkan terpilihnya wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan integritas sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Nah, jika tadi tujuan penyelenggaraan pemilu umum, sekarang tujuan penyelenggaraan pemilu. Nah, yang pertama itu mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengekspresikan kehendak mereka melalui suara dalam memilih wakil-wakil yang akan memimpin. Nah, terus yang kedua itu memilih pemimpin dan wakil rakyatnya, seperti presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah. Nah, yang ketiga itu mendorong partisipasi politik. Pemilu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif, sehingga meningkatkan kesadaran politik. Tadi ini kayaknya sama. Enggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, yang selanjutnya itu menjaga akuntabilitas pemerintah. Pemilu memastikan bahwa pemimpin yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat dan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Nah, yang terakhir itu mewujudkan sistem demokrasi. Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan. Nah, oke, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas berbagai sistem pemilu yang digunakan di berbagai negara, termasuk di negara kita yaitu Indonesia. Nah, jadi sistem pemilu adalah cara atau mekanisme bagaimana suara rakyat atau kita diubah menjadi kursi dalam lembaga perwakilan. Nah, setidaknya ada 7 sistem pemilu utama yang dikenal secara internasional. Nah, tapi di sini ada 8. Oke, kita bahas saja. Yang pertama itu sistem pemilihan langsung. Nah, pemilih langsung memilih calon atau partai pilihannya. Nah, sistem ini banyak digunakan di Indonesia, terutama memilih presiden, DPR, kepala daerah, dan lainnya. Nah, contohnya itu pemilihan presiden dan legislatif di Indonesia. Nah, adapun keuntungannya itu transparan dan partisipatif. Tentu saja juga ada kekurangannya, seperti bisa memicu populisme atau politik uang. Nah, selanjutnya sistem pemilihan tidak langsung. Nah, definisinya itu memilih perwakilan, lalu perwakilan itulah yang memilih pemimpin. Nah, contohnya itu penerapannya itu di masa awal kemerdekaan. Presiden Indonesia dipilih oleh MPR, bukan langsung oleh rakyat, sehingga sistem ini juga masih digunakan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Nah, adapun keuntungannya dalam sistem ini yaitu lebih stabil dan mengurangi konflik langsung. Nah, adapun juga kekurangannya yaitu jauh dari kehendak langsung dari rakyatnya. Ya, sistem ketiga itu sistem pluralitas atau first past the post. Nah, definisinya itu pemenang adalah yang mendapatkan suara terbanyak meski tidak mencapai 50%. Contohnya itu pemilu legislatif di Inggris. Sederhana dan cepat, tapi bisa menimbulkan ketimpangan representasi. Nah, selanjutnya itu sistem mayoritas. Nah, definisinya itu calon harus mendapatkan lebih dari 50% suara untuk menang. Jika tidak tercapai maka akan ada putaran kedua atau pemungutan ulang. Contoh penerapannya tuh di pemilihan presiden di negara Prancis.
memberi legitimasi kuat bagi pemenang, tapi membutuhkan biaya dan waktu yang lebih lama. Nah, sistem selanjutnya itu sistem proporsional. Nah, definisinya itu jumlah kursi dibagi berdasarkan persentase suara yang didapat partai. Nah, inilah yang sistem yang digunakan di Indonesia untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemilih memilih partai dan atau caleg. Lalu kursi dibagikan secara proporsional. Nah, tentunya itu lebih adil dalam representasi, tapi bisa memicu banyaknya partai dan fragmentasi. Oke, sistem selanjutnya yang keenam itu sistem campuran. Menggabungkan sistem mayoritas dan proporsional. Beberapa anggota legislatif dipilih langsung seperti sistem mayoritas. Nah, dan sebagian lain dipilih berdasarkan suara partai seperti sistem proporsional. Contohnya itu pemilu di Jerman. Nah, jadi keseimbangan antara keterwakilan dan efisiensi namun rumit dalam pelaksanaannya. Jadi seimbang tapi rumit gitu loh, tidak seimbang. Nah, oke, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Nah, sistem yang ketujuh, sistem single transferable vote atau yang bisa disingkat itu STP. Nah, pemilih memberikan preferensi urutan untuk beberapa calon. Nah, jika calon pertama tidak lolos, suaranya dialihkan ke pilihan kedua. Dan seterusnya digunakan di Nah, sistem ini digunakan di beberapa daerah di Irlandia. Nah, sistem ini lebih representatif tapi kompleks, butuh pemahaman tinggi dari pemilih. Nah, sistem terakhir itu sistem two-round system. Nah, jika tidak ada calon yang menang di mayoritas putaran pertama, diadakan putaran kedua antara dua calon teratas. Umumnya digunakan dalam pemilihan presiden di berbagai negara. Nah, sistem ini tuh menjamin pemenang mendapat dukungan mayoritas, tapi lebih mahal dan melelahkan. Oke, jadi setiap sistem pemilih itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, negara memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan, budaya politik, dan struktur pemerintahnya. Di Indonesia kita menganut sistem proporsional terbuka yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakilnya dan memberikan suara kepada partai atau calon legislatif. Oke, kita lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan sistem pemilu Indonesia. Nah, setelah macam-macam sistem pemilu, sekarang kita akan membahas lebih dalam apa saja kelebihan dan kekurangan sistem pemilu yang digunakan di Indonesia. Oke. Pemilu di Indonesia menganut sistem proporsional terbuka, di mana rakyat bisa memilih langsung calon anggota legislatif dan partai politiknya. Nah, sistem ini tentu punya keunggulan, tapi juga tidak lepas dari tantangan. Nah, yang pertama kelebihannya itu kelebihan sistem pemilu Indonesia itu yang pertama mendorong partisipasi politik. Nah, sistem pemilu yang terbuka memberi ruang luas bagi rakyat untuk ikut serta, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Nah, ini menumbuhkan kesadaran politik di masyarakat. Nah, yang kedua, mewujudkan sistem demokrasi. Nah, pemilu memungkinkan rakyat memilih wakilnya secara langsung. Nah, menjadikan sistem pemerintahan lebih demokratis dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Nah, yang ketiga, menjaga stabilitas politik. Jadi, dengan pemilu yang terjadwal secara rutin, pergantian kekuasaan bisa berlangsung damai tanpa konflik. Nah, selanjutnya itu akuntabilitas pemerintah. Para wakil rakyat dan pemimpin hasil dari pemilu itu harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada rakyat. Nah, selanjutnya persaingan politik yang sehat. Partai politik bersaing memperebutkan kepercayaan rakyat lewat visi, misi, dan program yang ditawarkan. Walaupun kebanyakan omdo-omdo doang, anjay. Nah, selanjutnya kita membahas kekurangan sistem pemilu di Indonesia.
Yang pertama itu paling mengganggu bahkan dari dulu bahkan sampai sekarang. Yang pertama itu politik uang atau money politics, praktik suap atau iming-iming uang untuk memberi suara pemilih masih marak. Ini merupakan merusak nilai demokrasi. Nah, contohnya itu tidak jauh-jauh dari pemilu kemarin. Bahkan saya hampir tergoda, teman-teman. Oke. Nah, yang kedua itu kualitas calon tidak merata. Tidak semua calon yang punya integritas dan kompetensi. Beberapa itu hanya bermodal popularitas atau kekayaan. Nah, contohnya itu banyak artis dan selebgram yang coba-coba untuk ikut-ikut, walaupun ada yang berhasil dan tidak berhasil. Nah, yang berhasil dan tidak berhasil bisa kalian searching sendiri di Google. Nah, kekurangan ketiga itu fragmentasi partai politik. Jadi banyaknya partai bersaing pemilu membuat parlemen menjadi terfragmentasi atau menyulitkan pembentukan koalisi yang solid. Jadi kita ini kayak makin banyak suara makin terpecah belah. Nah, terus kekurangan selanjutnya itu kampanye negatif dan hoax. Nah, alih-alih fokus pada program, banyak kampanye justru saling menjatuhkan atau menyebarkan informasi palsu. Seperti membuat buzzer di sosmed-sosmed, di X, Facebook, maupun Instagram. Banyak sekali buzzer-buzzer. Nah, yang selanjutnya tingkat partisipasi yang belum maksimal. Jadi meski angka partisipasi meningkat, masih banyak masyarakat yang apatis atau tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, selanjutnya masalah logistik dan teknis. Pemilu serentak seringkali diwarnai keterlambatan distribusi logistik, kesalahan data pemilih atau kekacauan administratif. Sistem pemilu Indonesia mempunyai potensi besar dalam membangun demokrasi yang kuat, tapi masih harus dibenahi. Nah, yang perlu dibenahi itu peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas terhadap kecurangan, dan pengawasan yang ketat dari masyarakat dan lembaga umum. Oke, selanjutnya kita masuk integritas penyelenggara pemilu. Teman, haus, capek. Oke, lanjut. Integritas pemilu adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Nah, tanpa integritas, hasil pemilu bisa diragukan dan itu akan mengancam kepercayaan publik terhadap demokrasi. Nah, jadi kita akan membahas beberapa prinsip utama yang harus dijaga oleh penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan instansi yang terkait di lainnya. Nah, yang pertama, transparansi. Nah, jadi proses pemilu harus terbuka dan bisa dipantau oleh publik, mulai dari pendapatan pemilih, distribusi logistik, hingga penghitungan suara. Semuanya harus dapat diakses informasinya oleh masyarakat, media, dan pengawas. Nah, transparansi akan mencegah manipulasi dan meningkatkan kepercayaan rakyat. Nah, yang kedua, akuntabilitas. Nah, setiap keputusan dan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, penyelenggara pemilu wajib memberikan laporan dan menjelaskan segala proses dan kebijakan yang diambil. Contohnya tuh jika terjadi kesalahan data pemilih, harus ada penjelasan resmi dan solusi cepat. Nah, dengan akuntabilitas, rakyat tahu siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Jadi bisa diantisipasi adanya kambing hitam. Nah, yang ketiga, kemandirian penyelenggara. Nah, lembaga pemilu harus bebas dari tekanan politik atau kepentingan golongan tertentu. KPU dan Bawaslu tidak boleh memihak salah satu partai atau calon. Mereka harus bekerja secara profesional dan objektif.
Nah, kemandirian menjaga keadilan dan netralitas pemilu. Yang keempat, keadilan. Semua peserta pemilu harus diperlakukan secara setara, ya, baik partai besar maupun partai kecil. Nah, semua harus mendapatkan akses yang sama terhadap media, fasilitas kampanye, dan perlindungan hukum. Nah, keadilan menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara sistematik. Nah, selanjutnya keamanan. Nah, proses pemilu harus berlangsung dalam suasana yang aman. Tidak boleh ada intimidasi terhadap pemilih, petugas KPPS maupun peserta pemilu. Nah, aparat keamanan berperan penting menjaga netralitas dan perlindungan selama masa kampanye hingga pemungutan suara. Keamanan membuat rakyat merasa nyaman dan bebas menyalurkan hak pilihnya. Nah, selanjutnya itu pendidikan pemilih. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu. Pendidikan pemilih mencakup informasi tentang bagaimana memilih dengan benar, peran pemilu dalam demokrasi, bahaya politik uang, dan hoaks. Nah, tanpa pendidikan yang baik, rakyat rentan dimanipulasi oleh isu dan kampanye negatif. Nah, yang ketujuh, pengawasan. Adanya pemantauan aktif dari lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan pengamat independen. Semakin banyak pihak yang terlibat mengawasi, maka semakin kecil peluang terjadinya kecurangan. Nah, pengawasan juga mendorong penyelenggara bekerja lebih profesional. Nah, selanjutnya yang terakhir itu penanganan pelanggaran. Nah, ada mekanisme yang tegas dan jelas untuk menangani pelanggaran di pemilu. Nah, setiap pelanggaran seperti manipulasi suara, politik uang, atau intimidasi harus ditindaklanjuti dengan tegas, dengan saksi dan tegas, baik administratif, pidana maupun diskualifikasi. Nah, tanpa penegakan hukum, keadilan pemilu sulit tercapai. Kesimpulannya adalah integritas adalah fondasi dari pemilu yang jujur dan adil. Pemilu tidak bekerja dengan integritas, maka hasil pemilu bisa tidak dipercaya dan demokrasi kita pun akan melemah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif mengawasi, mengedukasi, dan menjaga proses pemilu. Nah, selanjutnya kita memasuki tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah, indikator utama dari seberapa kuat demokrasi di suatu negara dijalankan. Nah, pemilu bukan hanya soal jumlah suara yang masuk, tapi juga menunjukkan apakah rakyat merasa suaranya penting dan apakah mereka percaya pada sistem. Nah, maka dari itu mari kita bahas beberapa poin penting terkait partisipasi masyarakat ini. Nah, yang pertama itu kalian tahu sih apa itu tingkat partisipasi? Nah, jadi tingkat partisipasi pemilih itu diukur berdasarkan persentase warga yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah total pemilih yang mendaftar. Nah, misalnya itu kalau ada 100 juta pemilih terdaftar dan 80 juta yang datang ke TPS, maka tingkat partisipasinya adalah 80%. Semakin tinggi angkanya, semakin besar kepercayaan dan kepedulian rakyat terhadap proses demokrasi. Nah, yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Nah, jadi ada banyak hal yang mempengaruhi seseorang mau datang ke TPS atau tidak. Nah, faktor-faktor utamanya itu yang pertama kesadaran politik. Semakin paham seseorang terhadap pentingnya suara mereka, semakin besar juga kemungkinan mereka ikut pemilu. Nah, pendidikan politik dan informasi yang baik akan meningkatkan kesadaran. Nah, faktor kedua itu aksesibilitas TPS. Nah, jika tempat pemungutan suara sulit dijangkau atau waktu pelaksanaan tidak fleksibel, pemilih cenderung enggan datang. Contohnya itu di daerah pedalaman atau wilayah bencana. Partisipasi bisa turun karena kendala akses. Nah, faktor ketiga itu kualitas calon. Rakyat akan termotivasi memilih jika merasa ada calon yang mewakili aspirasi mereka. Jika semua calon dianggap tidak meyakinkan, banyak yang memilih golput atau tidak datang sama sekali.
Nah, faktor keempat, kondisi sosial dan ekonomi. Nah, kemiskinan, pendidikan rendah, atau beban kerja juga bisa membuat masyarakat kurang tertarik atau tidak punya waktu untuk datang ke TPS. Nah, yang ketiga itu data partisipasi pemilu Indonesia. Nah, jika mari kita lihat data real dari dua pemilu terakhir yang dilaksanakan. Yang pertama itu pemilu 2014, tingkat partisipasinya itu sebesar 75,11%. Nah, sedangkan di pemilu 2019 meningkat menjadi 81,93%. Nah, artinya kesadaran masyarakat makin meningkat. Ini sinyal positif bagi demokrasi kita. Nah, keempat itu dampak tingkat partisipasi. Nah, tingkat partisipasi yang tinggi tidak hanya membuat hasil pemilu lebih kuat secara legislatif, tetapi juga berdampak pada kebijakan dan pembangunan sosial. Nah, dampak partisipasi tinggi legitimasi pemerintah hasil pemilu dianggap lebih sah dan didukung rakyat. Kebijakan lebih responsif, pemimpin yang tahu ia diawasi oleh rakyat cenderung lebih berhati-hati dan berpihak pada masyarakat. Sebaliknya, jika partisipasi rendah, keabsahan hasil pemilu dipertanyakan. Pemilih pasif bisa dimanfaatkan oleh elit politik tertentu. Nah, terakhir upaya meningkatkan partisipasi. Beberapa cara rakyat agar ikut memilih yaitu yang pertama, edukasi pemilih. Nah, yang kedua, inovasi teknologi. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas. Nah, tingkat partisipasi adalah cermin kedewasaan demokrasi. Jika masyarakat semakin sadar, peduli, dan terlibat aktif dalam pemilu, maka hasil pemilu pun akan lebih mencerminkan kehendak rakyat. Dan pada akhirnya ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih kuat, adil, dan bertanggung jawab. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah ini adalah jantung dari demokrasi kita. Nah, jika ingin bangsa ini maju dan adil, kita semua sebagai rakyat harus aktif memilih, mengawasi, dan menjaga pemilih tetap jujur, adil, dan bermartabat. Nah, terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Semoga semua bisa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Jangan biarkan suara kita hilang sia-sia. Gunakan hak pilih dengan bijak. Oke? Nah, sekian dari presentasi saya. Jangan lupa untuk terus belajar, peduli, dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Nah, saya sebelum saya menutup, jangan lupa like, komen, subscribe. Oke, komen jika ada yang kalian tidak mengerti. Nah, saya Ahmad Fadila pamit mengundurkan diri. Adios amigos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.